Oke, selamat pagi sobat, ketemu lagi dengan saya Suprianto. Kita mau mencoba untuk memberikan satu tip agar pohon petai itu ketika dia berbuah tidak terjadi kerontokan pada bunga. Bisa kita lihat ini contoh yang rontok yang masih bunga, ini namanya masih kemandul. Jadi dia bulat, nanti di sini akan pecah dan menjadi papan-papan petai itu, ya seperti ini dia nanti. Nah tapi ini bisa rontok di usia muda karena memang mungkin ada sesuatu hal. Nah contohnya ada di atas, ya kita bisa sebutkan faktor apa yang membuat tanaman ini rontok di usia muda. Jadi sobat, mari ikut dengan saya. Nah, jadi pada pohon petai itu, nah jadi ini pohon petai ini sudah berusia 4 tahun. Nah, bahkan ada yang mengatakan baru berusia 4 tahun. Kenapa baru berusia 4 tahun? Karena di usia 4 tahun dia sudah berbuah. Percepatan buah ini yang pertama memang ada perawatan dengan memberikan pupuk, terutama pupuk NPK. Jadi ini yang lebih cepat untuk dia tumbuh besar. Kemudian juga kita berikan dia pupuk KCL sehingga dia mengalami percepatan buah. Jadi NPK-nya untuk pertumbuhan, KCL-nya untuk percepatan buah. Karena kalau dibiarkan begitu saja dia bisa mencapai 7 atau 8 tahun baru mengalami pembuahan. Nah kemudian ada satu lagi trik agar dia cepat buah, yaitu dengan melakukan penyiksaan. Ya, penyiksaan ini bukan sembarang disiksa, tidak. Dia dibuat bacokan-bacokan seperti ini agar getah bening yang akan tumbuh dia tidak naik ke atas. Nah ketika dia tidak naik ke atas, maka dia seolah-olah menerima ancaman tumbuhan. Setelah menerima ancaman, dia akan kembali merasa harus berbuah atau melangsungkan kehidupannya. Jadi kalau seperti juga manusia, kalau dia menerima ancaman, dia akan membuat keturunan agar habitatnya tidak punah. Nah tumbuhan juga sama. Ketika dia menerima ancaman, dia berusaha untuk melakukan pelestarian akan habitatnya. Sebab itu dia akan memungkinkan segera mungkin untuk berbuah, karena tumbuhan ini berkembang secara generatif melalui buahnya. Nah oleh sebab itu bacokan-bacokan ini atau cincangan-cincangan seperti ini itu sangat diperlukan untuk mempercepat pembuahan, proses pembuahan. Nah kemudian setelah buah, nah ini pohon pertama yang masih muda biasanya belum punya semacam pengalaman untuk merawat hasil ataupun anakannya. Sebab itu biasanya dia lebih cepat rontok. Orang menafsirkannya mungkin belajar buah. Tetapi terkadang memang sama seperti manusia, kalau masih buah pertama, anak pertama belum pintar untuk merawat anaknya. Sama juga dengan tumbuhan. Nah sebab itu terkadang dia bingung antara tumbuh dengan melestarikan anaknya. Sebab itu kita harus bantu untuk mencapai hasil yang maksimal. Caranya adalah bahwa getah bening ini masih ada ya untuk naik ke atas. Getah bening ini untuk pertumbuhan, sehingga tumbuhan ini tetap hidup dan tetap tumbuh. Nah tapi ini perlu kita kurangi. Kenapa? Karena getah bening ini membuat nantinya di ujung-ujung atau pangkal-pangkal dari batang ini, batang apa namanya, yang untuk merekat ke batang dari tangkai buah ini, dia akan lebih getas karena di sini akan terdapat banyak getah bening. Nah, sebab itu getah bening ini harus kita kurangi, karena getah bening ini adalah alat pemutus untuk buah yang masih muda. Kenapa? Karena satu sisi dia ingin membesarkan
badannya ataupun pohonnya, tapi di sisi lain dia harus menghidupi anakannya. Dia mengukur juga bahwasanya tubuh dia tidak cukup untuk membuat anakannya itu banyak, sehingga dia merontokkan buahnya sendiri. Contohnya kalau kita dalam berumah tangga, kalau masih keluarga muda, dia ya harus ber-KB untuk mengatur jarak dan mengatur anak-anakannya supaya tidak terlalu banyak, sehingga hasil tumbuhnya bisa maksimal. Tapi ini tidak sesuai dengan keinginan kita, karena kita pasti menginginkan tumbuhan itu lebih banyak hasilnya, pasti itu. Sebab itu kita harus atur. Nah, caranya, salah satu caranya adalah seperti ini, dengan memberikan sekat-sekat getah bening. Jadi getah bening itu tidak naik langsung ke atas. Nah, jadi ini caranya sangat mudah, sahabat. Jadi ini saya contohkan ada beberapa kawat agar sahabat juga tahu. Ini kawat beton, bisa kita ikatkan agar tidak kesulitan. Kadang-kadang ada kawat beton, nggak ada kawatnya, itu kan susah juga kita. Jadi seperti apapun kawatnya bisa. Ini ada kawat beton. Nah, kalau kawat beton ini dia nanti harus lebih banyak supaya sekatannya ya lebih kuat gitu kan. Kemudian ada juga kawat, ini kalau kami bilang kawat jemuran. Ya, istilah lain mungkin ada, tapi kami nyatakan ini kawat jemuran. Jadi kawat ini kita cari ada yang kecil, ada yang besar. Kita cari yang lebih besar. Nah, prosesnya gampang. Setelah kita temukan kawat ini, kita ukurkan. Ya, mungkin seperti ini cukup. Ya, ini adalah salah satu trik sehingga getah bening itu tidak naik ke atas. Dan ini kita lakukan bukan saja pada usia muda, tapi pada tanaman yang tua juga, karena hal ini membantu untuk mengurangi getah bening yang naik ke atas. Getah bening ini ya seperti tadi saya katakan adalah alat pemutus dari rekatan tanaman yang sedang berbuah. Nah, jadi kita, ini triknya. Mungkin yang lain juga bisa dengan cara lain, tapi ini agar dia masuk ke dalam. Nah, kita ikat sampai dia pingget ya, kalau orang Jawa bilang pingget ya. Nah, karena getah bening itu ada di kulit-kulit tanaman. Apakah getah bening itu jahat? Tidak. Getah bening inilah yang untuk membangun pertumbuhan badan dari tumbuhan. Tetapi pada musim berbuah seperti ini, ya kita harus. Nah, coba lihat kemari kamera. Nah, di sini dia getah bening itu udah ini ya, lihat ya, ini ya. Nah, kelihatan ya, ini ya. Kelihatan dia keluar seperti santan. Nah, itulah getah bening tadi. Nah, ya kelihatan ya keluar seperti santan ya. Ini ya. Nah, ini yang akan naik ke atas. Inilah yang kita cegah untuk naik ke atas. Sehingga ini juga bisa diterapkan untuk pohon durian. Sama, bukan hanya petai, karena sama-sama memiliki getah bening. Ya, kadang-kadang orang bilang buang busuk. Padahal bukan buang busuk. Dia memang sudah mengukur tumbuhan ini, sudah mengukur sangat sedikit. Tumbuhan ini sudah mengukur kecukupan nutrisi dan kecukupan pangannya untuk anak-anak dia. Tetapi itu tidak sesuai dengan kemauan kita, sehingga ya kita harus bantu dia. Sama seperti kalau kita beternak itu pada proses kelahiran anak, pastinya kalau besar sekali anakan yang dikandung oleh hewan harus kita bantu, dan demikian juga pada tumbuhan kita harus bantu dia supaya hasilnya maksimal sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah salah satu cara trik bagaimana agar buah ataupun bunga tidak rontok pada saat kalau di tanaman petai ini, pada saat dia bunga itu sedang kemandul, jadi sedang bulat-bulat seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemana tadi?
Ya seperti ini. Nah, jadi seperti ini dia nanti akan rontok. Nah, inilah salah satu antisipasinya. Jadi kalau sudah rontok seperti ini cepat, jangan nunggu lama-lama. Atau bahkan kalau sudah kelihatan sudah mulai kemandul di atas, kita bisa lakukan pensekatan seperti ini ya. Oke, terima kasih, barangkali ini bisa membantu untuk sobat tani dan sobat lainnya. Ya, selamat berpikir secara liberal, radikal, ekstrim, universal. Terima kasih.